Presiden Joko Widodo kembali kesal ketika menyinggung penyerapan anggaran pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menegaskan tidak akan ragu untuk menegur keras jajarannya yang masih lamban dalam mencairkan anggaran belanja pemerintah, baik itu belanja modal maupun belanja penanganan COVID-19. Jokowi kembali mengingatkan pencairan belanja pemerintah diperlukan agar uang beredar di masyarakat tidak kering dan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi. Kerisauan mantan wali kota Solo ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi uang kartal di masyarakat di luar perbankan dan Bank Indonesia Mei 2020 tercatat 685 triliun rupiah atau tumbuh tipis 1,4% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Namun jumlah tersebut melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang masih bisa tumbuh 7%. Dengan seretnya uang yang beredar di masyarakat, bukan tidak mungkin Indonesia akan masuk ke jurang resesi karena dampak pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menggelar karpet merah kepada perusahaan asing seperti dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang melalui kawasan industri terpadu di Batang, Jawa Tengah. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan pelayanan prima kepada investor asing supaya tak kecewa seperti tahun lalu yang gagal menerima limpahan investasi dari China. Jokowi bahkan menyebut ada 119 pabrik asing di China akan melakukan relokasi ke negara lain. Tercatat hingga saat ini telah ada 7 perusahaan yang masuk ke kawasan industri Batang dan 17 perusahaan yang berkomitmen untuk bergabung di kawasan industri tersebut. 7 perusahaan tersebut merelokasi pabriknya dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Nama-nama besar seperti LG Electronics, Panasonic Manufacturing Indonesia, dan Denso turut bergabung dalam kawasan industri Batang. Memang, pandemi COVID-19 membuat pemerintahan Jokowi ketar-ketir akan target investasi. Selain karena corona, perang dagang Amerika Serikat, serta krisis geopolitik turut mengganggu target investasi di tahun ini sebesar 886,1 triliun rupiah. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah menyepakati asumsi makro untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 di tengah hantu pandemi corona yang mungkin masih menyelimuti dunia di tahun depan. Pemerintah dan Banggar DPR menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 di kisaran 4,5 hingga 5,5%. Target inflasi pun dipatok di level 2 hingga 4%. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun berada di rentang 6,29% sampai 8,29%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok pada rentang 13.700 hingga 14.900 rupiah per dolar AS. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP di kisaran 42 sampai 45 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan 690.000 hingga 710.000 BOPD, serta lifting gas juga dipatok 990.000 sampai 1.010.000 BOPD. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan segera menarik pajak pertambahan nilai alias PPN sebesar 10% bagi seluruh pelaku usaha digital luar negeri seperti Netflix dan Zoom. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 yang mulai berlaku 1 Juli 2020. Dalam waktu dekat, DJP juga akan merilis aturan turunan PMK tersebut. Regulasi turunan ini akan berisi mengenai kriteria pelaku usaha yang akan dijadikan sebagai pemungut PPN 10% kepada pengguna atau penikmat aplikasi digital. Ditjen Pajak menekankan penunjukan pemungutan PPN didasarkan atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha. Pemerintah India memblokir 59 aplikasi asal China, termasuk TikTok, WeChat, dan UC Browser.
Langkah itu terjadi sehari sebelum pertemuan lanjutan antara petinggi militer kedua negara untuk membahas ketegangan di perbatasan. Kementerian Teknologi Informasi India beralasan pemblokiran aplikasi China setelah pihaknya menerima banyak keluhan tentang pencurian data yang diduga dilakukan dari luar India. Bahkan beberapa sumber di negeri Bollywood itu menyebutkan Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India menemukan aliran data ke China meskipun telah diblokir.